Boleh Waalaikumsalam, Bu. saya boleh saya bincang-bincang dengan minta waktunya Bapak sebentar untuk saya curhat-curhat sedikit, Pak. Sangat boleh, Bu. Sangat boleh. Silakan. Jadi apa ini, Bu, yang eh, kita mau bahas pada hari ini, Bu? Iya, Pak. Jadi saya punya masalah ini, Pak. Di sekolah saya itu, Pak, sebenarnya mm, sangat besar keinginan saya untuk eh, bisa semua guru-guru saya itu paham akan kurikulum Merdeka, Pak. Oh, Iya, kurikulum akan merdeka, Bu, ya. tetapi iya, saya punya masalah ini, Pak. Saya punya kesulitan untuk mengubah mindset mereka eh, atau mengeluarkan mereka dari zona kenyamanan mereka yang selama ini bertahun-tahun mereka nyaman di kurikulum yang lama, Pak. Jadi itu kendala saya, Pak. Kira-kira eh, saya harus melakukan apa kira-kira, Pak? Gitu, Bu. Tentang kurikulum, bagaimana supaya rekan-rekan guru kita barangkali di sekolah bisa memahami atau punya mindset yang sama, Bu, ya, tentang kita Iya, untuk bisa menerapkan kurikulum merdeka, Bu. Jadi iya, Pak. kira-kira apa yang mau kita dapat dari hal tersebut ini, Bu? Maksud saya apakah berupa ide atau cara yang ingin kita coba apa namanya Iya. ciptakan Saya dalam pembahasan ini? Iya, saya sebenarnya berpikiran kira-kira bagaimana cara saya ini menghadapi rekan-rekan saya ini agar me mindset mereka bisa eh, menerima kurikulum merdeka ini, konsep filosofi kurikulum merdeka ini. Mereka bisa keluar dari zona nyamannya itu dan beralih ke konsep filosofi kurikulum merdeka, Pak. Jadi Oke, mungkin caranya Pak. Jadi saya ingin seperti apa cara yang bisa saya lakukan agar mereka bisa berubah pola pikirnya Pak. kira-kira suatu hari ketika hal ini tercapai, seperti apa menurut Ibu, kira-kira bayangan Ibu kira-kira? Ya, yang saya bayangkan jika suatu hari hal ini tercapai berarti betul-betul implementasi kurikulum merdeka di sekolah saya itu bisa kami bisa punya pemikiran yang searah dengan rekan-rekan kami. Jadi tidak ada lagi yang berpikiran bahwa ah kurikulum merdeka itu tidak bagus. Saya ingin kami Ya, di sekolah kami itu punya pemikiran yang searah semua. Maksudnya bukan satu saya menginginkan apa namanya kami punya tujuan yang sama searah akan kami apakan sebenarnya peserta didik kami itu agar betul-betul pembelajaran kami itu bisa berpusat pada mereka gitu. jadi sebelum barangkali kalau saya tangkap dari apa yang Ibu tadi bahasakan, bahwa sebenarnya target dari apa yang Ibu rencanakan ini adalah bagaimana membuat murid di sini yang menjadi output, sehingga penerapan dari kurikulum merdeka ini bisa eh, terlaksana. Namun kendala Ibu saya dengar tadi itu bahwa ada perbedaan mindset, atau belum semua guru-guru di sekolah Ibu itu belum memiliki mindset yang sama barangkali tentang penerapan dari kurikulum merdeka ini, Bu, ya. Iya Pak. Ya. Jadi kira-kira eh, apa yang bisa menjadi tolak ukur keberhasilan yang menurut Ibu itu ketika penerapan kurikulum merdeka ini bisa dilaksanakan di sekolah. Jadi tolak ukur keberhasilannya seperti apa menurut Ibu? Iya, jadi yang saya pikirkan itu tolak ukurnya mungkin lebih sasarannya ke siswa, Pak. Jadi saya ketika ketika pemikiran kami semua sudah searah dan semua guru-guru saya sudah paham dengan filosofi kurikulum merdeka, berarti Punya mindset eh, yang sasarannya ke siswa yang mereka bisa betul-betul belajar berpusat pada mereka. Mungkin seperti itu, Pak. jadi seperti apa kalau di
diskalakan, misalnya skala dari 1 sampai 10, pencapaian dari apa yang Ibu rencanakan itu berada pada skala berapa kira-kira, Bu? Mungkin berada di skala untuk yang sekarang ya, Pak. Ya. Iya, mungkin berada di skala 4, Pak. Masih di bawah 50%, Pak. Jadi mungkin berada di skala 4. Mungkin masalah terbesarnya yang tadi itu, Bu, ya, mindset dari teman-teman Ibu barangkali Ya. yang belum bisa disamakan semua. Tapi apa kira-kira kekuatan yang bisa Ibu miliki, atau yang kekuatan yang Ibu miliki untuk mensukseskan supaya perencanaan itu bisa, atau target yang Ibu harapkan itu bisa tercapai, atau dukungan mungkin atau kekuatan apa yang Ibu miliki saat ini? Iya. Jadi saya berpikir begini, Pak. Mungkin saya pertama saya memiliki motivasi yang kuat untuk bisa Oke, ya, membuka pemikiran teman-teman. Itu salah satu dukungannya. Lalu kemudian saya berpikir ketika saya mendapat dukungan mungkin dari pimpinan, lalu mendapat dukungan dari uh, komite sekolah, lalu mendapat dukungan dari pengawas sekolah dan dinas pendidikan, itu mungkin kan menjadi kekuatan saya dalam mengubah mindset yang ada di lingkungan sekolah saya. Seperti itu barangkali, Pak. Jadi yang pertama itu saya motivasi yang kuat, dan lalu saya butuh dukungan dari berbagai pihak, seluruh stakeholder yang ada di sekolah. Jadi itu sudah sangat, menurut saya sudah sangat luar biasa sekali, Bu, itu ketika kita sudah bisa. Jadi Ibu ini sudah mempunyai modal, misalnya punya motivasi, kemudian dukungan dari rekan-rekan, kemudian punya dukungan dari atasan dan sebagainya. Menurut saya itu sudah sangat luar biasa sekali. Tinggal Ibu bagaimana melakukan progres dukungannya supaya yang Ibu programkan itu bisa tercapai, Bu, ya. Kira-kira ada nggak, Bu, hambatan atau gangguan yang menjadi penghalang bagi Ibu dalam melakukan program-program tadi, Bu? Iya, saya memikirkan hambatannya seperti ini, Pak. Mempertemukan waktu rekan-rekan saya itu yang sangat sulit. Jadi ketika misalkan saya merencanakan untuk melakukan semacam workshop lah, misalkan dengan menghadirkan narasumber yang kompeten di bidang kurikulum merdeka misalkan. Kan tetapi terkadang waktu dari rekan-rekan saya yang sulit dipertemukan untuk bisa hadir dalam workshop tersebut, sehingga terkadang mereka ketinggalan dengan kegiatan itu, sehingga mindset mereka masih tetap itu saja. Jadi yang hadir berubah mindsetnya, tapi yang tidak hadir masih tetap dengan pola pikirnya yang pola pikir lamanya itu. Seperti itu, mempertemukan waktu mereka. Oke, jadi persoalannya adalah mindset teman-teman yang berbeda tadi. Ibu kira-kira punya solusi tidak untuk hal itu? Bagaimana supaya misalnya teman-teman itu punya mindset yang sama dengan kita, kemudian punya waktu untuk bergabung, bekerja sama dengan kita untuk mewujudkan keinginan Ibu tadi. Kira-kira langkah apa yang bisa Ibu lakukan? Atau solusi seperti apa kira-kira untuk menangani masalah tersebut? Iya, saya berpikirnya begini, di samping melaksanakan kegiatan-kegiatan sosialisasi di sekolah, mungkin teman-teman di sekolah saya itu lebih banyak saya arahkan ke membuka platform Merdeka Mengajar, supaya mereka lebih banyak referensi terkait dengan kurikulum Merdeka ini, membuka berbagai referensi yang kira-kira bisa membuat mereka terbuka pikirannya tentang kurikulum Merdeka ini. Belajar mandiri lah. Jadi saya
untuk saat ini mungkin berpikir ada dua, di samping membuat kegiatan-kegiatan, saya berpikirnya lagi untuk mendorong mereka untuk belajar mandiri melalui berbagai sumber. Oke, sangat luar biasa Bu. Berarti itu Ibu sudah punya rencana yang betul-betul matang. Kemudian punya prioritas solusi. Kira-kira berapa jangka waktu yang Ibu butuhkan supaya program ini bisa tercapai, Bu? Masih sampai pada target yang Ibu harapkan begitu. Iya, mungkin kalau menghitung waktu karena mengubah mindset itu tidak mudah, dan ini kan implementasi namanya kurikulum baru, jadi mungkin butuh waktu setahun lah agar betul-betul bisa tercapai 100% semua guru-guru kami itu bisa memahami tentang kurikulum Merdeka ini. Barangkali mungkin agak panjang, tapi mungkin akan kelihatan sedikit demi sedikit perkembangannya yang progresnya yang lebih meningkat, akan terus meningkat mungkin. Betul, jadi dari guru untuk siswa Bu ya, begitu Yeah. Ya, dari guru untuk siswa supaya siswa kita menjadi lebih baik lagi. Iya. Kira-kira komitmen kita terhadap rencana yang kita lakukan ini seperti apa, Mbak? Iya, artinya begini, karena program ini memang program yang cukup bagus, saya tetap berkomitmen yang kuat untuk terus berupaya agar mindset rekan-rekan saya itu sedikit demi sedikit bisa berubah. Lalu kemudian itu tadi saya mungkin akan membangun komitmen bersama mereka melalui dengan berbicara dengan mereka, lalu kami membangun komitmen bersama bahwa implementasi kurikulum Merdeka ini memang harus kita laksanakan, dan memang ini filosofi kurikulum Merdeka ini cukup bagus, dan marilah kita sama-sama membangun komitmen bersama untuk mewujudkan Merdeka Belajar dan Merdeka Mengajar ini. Jadi membangun komitmennya itu dengan mereka. Yang membuat saya galau, saya berkeinginan untuk membangun komitmen bersama mereka untuk sama-sama kami bergandengan tangan untuk mewujudkan kurikulum Merdeka ini. Ya. Jadi Ibu tadi sudah menjelaskan ada banyak begitu dukungan dan kekuatan yang dimiliki, kemudian ingin membangun komitmen yang kuat bersama rekan-rekan. Saya kira itu sangat luar biasa sekali. Semoga apa yang Ibu cita-citakan, apa yang Ibu impikan tentang kurikulum Merdeka, kemudian bagaimana merubah mindset teman-teman dan rekan-rekan kita ini bisa tercapai, Bu ya. Jadi, iya, semoga saya harapannya seperti itu, Pak. Jadi olehnya itu saya bincang-bincang dengan Bapak. Saya berkeinginan agar kegalauan saya ini bisa sedikit teratasi. Dan saya rasa tercapai hari ini dengan saya curhat-curhat dengan Bapak. Saya jadi berpikir yang tadinya saya tidak, sebenarnya dari perbincangan ini saya muncul pemikiran untuk membuat sebuah kegiatan itu muncul spontan, Pak. Jadi tadi ini saya langsung berpikir, oh saya akan membuat sebuah kegiatan yang bisa membuka pemikiran rekan saya. Terus saya tadi langsung spontan juga berpikir, oh mungkin melalui mendorong mereka untuk bisa belajar mandiri, itu bisa membuka mindset mereka. Jadi ternyata pertemuan kita hari ini cukup bermanfaat, Pak, karena tadi saya spontan memikirkan dan betul-betul akhirnya saya jadi kepikiran untuk kedepannya ini saya akan melakukan dua hal itu, Pak. Gitu. Alhamdulillah, Bu ya. Jadi barangkali kedepannya kita bisa merefleksi atau melanjutkan diskusi ini, Bu. Jadi lebih banyak berkomunikasi, berdiskusi barangkali
untuk menindaklanjuti apa yang kita bicarakan hari ini. Jadi Iya, Pak. kira-kira perasaan Ibu tentang setelah coaching ini kira-kira seperti apa? Iya, saya perasaan saya jadi lega, perasaan saya jadi plong setelah berbincang-bincang dengan Bapak, dan saya cukup senang karena ternyata apa yang menjadi pemikiran apa kegalauan saya selama ini ternyata bisa uh, ada solusi yang bisa terpikirkan dengan melalui perbincangan kita ini. Jadi saya cukup senang dan saya cukup lega, akhirnya kegalauan saya bisa sedikit, bukan sedikit, bisa banyak berkurang. Jadi saya cukup terima kasih banyak kepada Pak Bahar yang telah mau mendengarkan curhatan saya dan membuka pikiran saya sehingga saya bisa menemukan solusi yang tepat untuk kedepannya ini, permasalahan ini, Pak. Oke, baik Bu. Saya kira sangat apa namanya positif sekali komunikasi apa yang kita lakukan hari ini. Semoga apa yang Ibu cita-citakan bisa tercapai untuk guru dan murid di sekolah Ibu ya. Amin, amin. Makasih banyak Pak. Saya mohon pamit Pak, dan mungkin kita berjumpa lagi di lain waktu Pak, sesuai dengan yang Ya, kita. assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Pak. Sudah selesai.